Halo, selamat pagi anak-anak homeschooling Bintang Harapan. Apa kabar semuanya? Miss harap kalian semua sehat dan pada hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini secara khusus, dan kita mohon pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini supaya kita bisa belajar dengan semangat. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh ada pada saat ini, dan kami siap Tuhan pada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon hikmat-Mu, penyertaan Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian masih ingat gak? 2 minggu yang lalu Miss Febe pernah menyampaikan firman Tuhan tentang siapa? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, benar sekali, tentang Yusuf. Wow, apa yang terjadi dengan Yusuf? Kemarin Yusuf itu adalah anak yang baik, anak yang rajin, anak yang disayang Tuhan. Nah, tetapi ada saudaranya yang tidak suka. Berapa saudaranya kemarin? 10 ya. Ada 10 saudara yang tidak suka. Tapi Yusuf ini tetap menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, kemarin itu Yusuf sudah dibuang kemana? Ke lubang sumur. Kemudian setelah dibuang di lubang sumur, diangkat kembali, lalu dijual sama saudara-saudara lagi kemana? Dijual kepada orang Ismail, ya. Orang Ismail dibawa ke Mesir, dan si Yusuf ini dijual kepada orang Mesir menjadi siapa? Bukan menjadi putra, bukan menjadi orang hebat, tapi menjadi siapa? Ayo yang tahu, menjadi budak. Apa sih budak itu? Budak itu seperti pembantu, tetapi kedudukan lebih rendah lagi, ya. Nah, anak-anak, bayangkan Yusuf yang tadinya anak emas, kesayangan, akhirnya dijual ke tempat yang sangat jauh, ya, ke negeri orang sangat-sangat jauh. Nah, anak-anak, siapa yang pernah jauh dari orang tuanya? Ayo, siapa yang bisa hidup tanpa orang tuanya? Misal selama liburan tinggal sama om, tante, atau oma opa selama sebulan, bisa? Mungkin susah, sering nangis tiap malam. Tapi ini Yusuf, dia tidak cengeng, dia tetap semangat. Dia menjadi budak, yaitu budaknya siapa? Dibeli oleh Potifar, ya. Dia adalah seorang Mesir yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan. Nah, di sana Yusuf itu apakah dia terpuruk? Dia sedih tiap hari? Apakah Yusuf di sana orangnya menyesali hidupnya, marah kepada Tuhan? Tuhan, kenapa aku jadi budak? Tidak. Ayo kita baca dulu yuk. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Ya, tadi Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Nah, ayo kalian yang ada Alkitabnya boleh diikutin, boleh membaca, yang tidak mendengarkan saja, ya. Oke, misalkan baca. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya
dan atas segala miliknya. Kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf, nih perhatikan ya, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, di situ kita sudah menjadi amin ya. Tadi itu firman Tuhan. Nah, di situ dijelaskan bahwa Yusuf dibuat berhasil ya. Tadi dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil ya. Yusuf selalu berhasil karena apa? Karena disertai Tuhan ya. Kenapa Tuhan kok selalu menyertai Yusuf? Karena Yusuf adalah tadi kalian udah baca manis eloknya ya. Selain manis, selain ganteng, tapi dia juga perilakunya manis. Dia yang sopan, dia rajin, dia tidak suka mengeluh. Wow, Yusuf ini adalah pribadi yang luar biasa. Kenapa dia menjadi pribadi yang hebat seperti itu? Karena waktu dia bersama papanya, dia selalu baca firman. Selalu kalau papanya bercerita tentang firman Tuhan, dia selalu mendengarkan. Kemudian dia menjadi anak yang taat. Masih ingat kan waktu 2 minggu lalu bahwa Yusuf itu selalu, meskipun dia anak yang disayang papanya, tetapi Yusuf ini dia tetap bekerja ya, tetap membantu seperti kakak-kakaknya yang lain. Yaitu pekerjaannya apa? Mengembalakan kambing domba ya. Nah, di situ dia akhirnya selain dia disayang bapaknya, kenapa? Karena dia selalu manis eloknya, selalu taat kepada orang tuanya dan mendengarkan firman Tuhan. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oh, makanya setelah di Mesir, setelah menjadi budak, dia disertai Tuhan. Anak-anak, kalau orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dimanapun berada pasti akan disertai Tuhan ya. Tempat tidak mempengaruhi. Yusuf menjadi budak, menjadi pembantu, tetapi itu tidak mempengaruhi Yusuf disertai Tuhan ya. Akhirnya apa? Orang yang disertai Tuhan itu pasti hidupnya selalu dibuat berhasil ya. Di situ tadi katakan apapun yang dilakukan Yusuf dibuatnya berhasil. Nah, anak-anak, siapa yang mau hidupnya diberkati Tuhan? Orang yang selalu diberkati Tuhan, disertai Tuhan, pasti hidupnya selalu berhasil ya, selalu berhasil. Nah, bagaimana caranya? Baca firman, merenungkan firman, dan taat kepada orang tua. Jangan lupa dengar-dengaran kata guru ya, taat ya, tidak malas-malas, rajin, dan memiliki karakter yang baik seperti Yusuf tadi, bahwa dia memiliki paras yang elok, yang manis. Dia memiliki manis sikapnya. Selain ganteng, tapi dia juga memiliki sopan santun yang baik, karakter yang baik, bicaranya manis. Nah, anak-anak, siapa yang mau menjadi hidupnya berhasil? Harus yaitu takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Yaitu selalu merenungkan firman dan melakukannya. Dan orang yang melakukan firman Tuhan pasti dengar-dengaran kepada mama papa, kepada guru, atau kepada siapapun. Bicaranya, perkataannya, tingkah lakunya, dimanapun dia berada, selalu menunjukkan sikap yang manis. Nah, orang yang selalu memiliki takut akan Tuhan, dekat sama Tuhan, dimanapun dia berada, maupun di kota, di desa, dimanapun, di tempat yang mungkin sangat jelek, sangat buruk, dia tetap berhasil. Karena siapa? Yang membuat berhasil adalah Tuhan kita ya. Nah, untuk itu anak-anak, tadi Yusuf dia tanggung jawab loh ya. Kalau tidak tanggung jawab, tidak memiliki tanggung jawab, tidak mungkin dia disertai oleh Tuhan. Bahkan tidak mungkin dia dikasih kepercayaan kepada tuannya. Seluruh rumahnya itu diberikan kekuasaannya kepada Yusuf
ya. Jadi semuanya wah diserahkan, dipercaya. Wah mungkin bersih-bersih semuanya tuh nanti kamu mengatur semua pegawai yang ada. Wah Yusuf padahal dia adalah seorang yang asing, jauh dari mama papanya, jauh dari negerinya. Itu tidak mempengaruhi Yusuf untuk menjadi orang yang cengeng atau marah-marah. Makanya anak-anak, meskipun kalian belajar di rumah, ya, meskipun kalian belajar di rumah, itu tidak mempengaruhi kalian. Aku bosan mama, aku bosan miss, aku bosan. Nah, coba bayangkan kalau Yusuf bosan nggak? Bosan anak-anak, tinggal di rumah saja, menjadi budak, jauh dari mama, dari papanya, jauh dari teman-temannya, dan dia sendiri di sana. Nah, itu tidak mempengaruhi Yusuf. Ya, kalian juga gitu. Meskipun belajar di rumah tetap semangat. Ya, meskipun kalian ibadah di rumah tetap semangat. Dan pertama harus memiliki sikap yang elok, yang manis, bantu orang tua, tetap rajin bekerja, tahu tanggung jawabnya. Seperti Yusuf, dia tahu tanggung jawabnya, ya. Orang yang disertai Tuhan itu pasti hidupnya selalu berhasil. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan itu pasti dapat dipercaya seperti Yusuf. Dan orang yang disertai Tuhan itu pasti sikapnya manis. Nah, anak-anak, kalau kalian mau hidup kalian berhasil kelak, ingat, takutlah akan Tuhan. Kalian takut akan Tuhan itu adalah kunci kalian mendapat keberhasilan, ya. Taat pada Tuhan, keberhasilan di dunia maupun setelah kita dipanggil Tuhan nanti, ya. Siapa yang mau, ya? Ya mulai sekarang, mulai rajin membaca firman, melakukan firman Tuhan, dan tahu tanggung jawab kalian. Belajar, waktunya belajar, waktunya bangun, waktunya makan, waktunya membantu orang tua, ya. Tidak main game terus, ya. Itu tidak baik. Nah, kalau kalian mau berhasil hidup kalian harus melakukan firman Tuhan seperti pada pagi hari ini, yaitu tadi ada tanggung jawab, ada bisa dipercaya, tutur katanya manis, ya. Oke, pasti kalian semua mau menjadi orang yang selalu berhasil dalam hidup kalian. Kuncinya seperti Yusuf. Nah, beberapa minggu ini mungkin akan membahas tentang Yusuf, ya. Bagaimana nanti apa yang akan Tuhan berikan kepada Yusuf. Oke? Mau? Oke. Nah, saya yakin dan percaya kalian adalah orang-orang yang hebat. Kalian hidupnya pasti berhasil. Kalian pasti diberkati sama Tuhan asalkan kalian turut akan firman Tuhan. Oke? Demikian renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan selamat buat kalian semua menjadi pelaku-pelaku firman. Ayo kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadikan hidup kami berhasil dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka tetap memiliki takut akan Tuhan. Dan mereka mendapat perlindungan dari Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati.